وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى خصوص روح سيدنا الإمام المهاجر محمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الإمام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه ثم إلى روح سيدنا الإمام المحمد عبد الله بن علوي بن محمد الحدث وأصوله وفروعه ثم إلى روح سيدنا الشيخ قدر الجيلاني وإلى روحه الشيخ المداني وإلى روحه الشيخ محمد الأشعري البنجري وإلى روحه الشيخ محمد بن إدريس البنجري وأصوله وفروعه ثم إلى روح سيدنا الإمام سيد محمد بن علي المالكي وأصوله وفروعه ثم إلى روح سيدنا الشيخ عبد الرحمن الصديق البنجري وأصوله وفروعه ثم إلى روح الشيخ لقمان الحكيم البنجري وإلى روح الشيخ زين البنجري سكنبول وأصوله وفروعه وإلى روح جد حليم بن عبد عليه السلام وأصوله وفروعه وإلى روح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله بغشهم برحمه والمغفرة وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد. نصوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. نوينا التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. عاشر المسلمين والحاضرين رحمكم الله. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pengajian kita dalam keadaan lancar. Artinya ini adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa, kata Rasulullah, orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala kebaikan, kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat, maka orang itu akan yufaqihu fid din. Allah akan pahamkan dia tentang ilmu agama. Artinya kalau kita sudah digiring ke tempat majelis ilmu, majelis ta'lim, di tempat belajar ilmu agama, berarti kita sudah ditakdir Allah Subhanahu wa taala baik. Alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan pelajaran kita. Qala al-musannif rahimahullahu taala Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila an qala halaman 5. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang kedua yaitu qidam atau qadim. Artinya sedia. Sedia itu dahulu artinya. Sedia kala, dahulu kala, sebelum kala ada. Sebelum kala ada, sebelum sejak ada, sebelum waktu ada, Allah Subhanahu wa taala sudah ada. Itu pertama. Maka mustahil didahului adam. Mustahil didahului ketiadaan. Jadi wujudnya Allah Ta'ala wajib bersifat qadim, dahulu. Dalilnya dalil naqli, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Quran surah Al-Hadid ayat 3. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala jua yang terdahulu
dan ia juga yang terkemudian. Maksudnya Allah Ta'ala yang paling dahulu dan Allah Ta'ala yang paling akhir. Tapi dahulunya Allah Ta'ala tidak ada permulaannya, tidak ada awalnya, dan tidak ada mulainya. Jadi qadim definisi ini beda dengan definisi yang biasa. Artinya qadim itu artinya dahulu. Dahulu itu duluan. 1 dan 2. Mana yang duluan? 1. Ada yang datang pertama dan yang kedua. Yang pertama itu namanya orang yang hadir, yang qadim, yang duluan. Tapi Allah Ta'ala bukan qadim yang itu maksudnya. Kalau qadim yang itu duluan tapi ada awalnya. Tilmid jadid, ada tilmid qadim. Ada murid baru, ada murid lama. Tapi murid lama itu mulainya ada. Kapan? Tahun kemarin atau tahun kemarinnya. Tapi kalau qadimnya Allah dahulu dan tidak ada awalnya. Loh bagaimana Allah Ta'ala ada awalnya? Kalau Tuhan itu ada awalnya, berarti siapa yang mengawali? Siapa yang memulai? Siapa yang menciptakan? Siapa yang mengadakan? Siapa yang membuat? Kan setiap apa yang berawal itu ada yang buat. Berarti diciptakan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak qadim, maka berarti hadis. Hadis itu artinya baharu atau diciptakan atau dibuat. Antara dua. Kalau enggak qadim, hadis. Tidak ada di tengah-tengah. Berarti kalau Allah Ta'ala tidak qadim, tidak dahuluan, lebih dahulu daripada sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah ada. Maka jika tidak seperti itu, berarti hadis. Hadis adalah sifat makhluk, dibuat. Kalau Allah Ta'ala hadis, itu mustahil. Yalah. Lalu siapa yang menciptakan? Maka nanti kalau berpikiran seperti itu akan timbul tasalsul atau daur. Tasalsul itu berantai. Jadi misalnya Allah Ta'ala itu qadim duluan cuman berawal. Ada kepercayaan seperti itu, berarti ada yang ciptakan kata mereka. Kalau begitu yang ciptakan siapa? Tuhan katanya. Berarti yang diciptakan itu bukan Tuhan. Gagal jadi Tuhan. Yalah. Terus yang ciptakan Tuhan, yang menciptakan Tuhan tadi siapa? Tuhan yang menciptakan Tuhan. Ada lagi katanya Tuhan yang menciptakan. Kalau gitu akan gak ada habis-habisnya. Dan itu mustahil bagi Allah. Akal kada menerima. Akhirnya gak habis-habis. Tuhan ciptakan siapa? Tuhan. Diciptakan Tuhan. Diciptakan Tuhan. Sampai kapan? Maka yang terakhir menciptakan yang paling pertama kali. Dan tidak ada yang paling pertama daripada Tuhan. Itu namanya Tuhan. Itu zat namanya Tuhan. Yang namanya Tuhan pasti berkuasa. Kalau Tuhan diciptakan, itu namanya bukan Tuhan. Atau bisa timbul daur nanti. Daur itu perputaran. Misalnya si A, Tuhan nih, misalnya si A diciptakan oleh Tuhan si B. Si B diciptakan Tuhan si C. Tuhan si C diciptakan Tuhan si A misalnya. Putar aja kan habis-habis. Dan itu mustahil. Seandainya Tuhan kita misalnya si A ini, dia pengen hujan, Tuhan si B kada mau hujan, bakal lahir. Yang hancur siapa? Kita yang hancur. Tuhan sama Tuhan nggak ada yang kalah. Kalau kalah bukan Tuhan berarti. Yang menang itu Tuhan. Akhirnya yang si B misalnya menang, anggaplah menang. Si C marah, diantamnya si B. Akhirnya kalah si B karena si B diciptakan oleh si C. Nggak mungkin menang si B melawan si C. Kemudian si C juga nggak bisa menang. Kenapa? Karena dia diciptakan oleh si A. Akhirnya semuanya diciptakan berarti lemah. Berarti gagal di situ, mustahil bagi Allah
Allah Subhanahu wa taala. Itu daur namanya, perputaran, kada habis-habis. Maka Allah taala jauh daripada sifat itu. Berarti bagaimana? Allah taala itu sifatnya qadim dan tidak berawal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuh." Rawahul Bukhari. Allah taala itu ada, wa lam yakun syai'un ghairuh. Sedangkan segala sesuatu belum ada selain Dia. Sudah ada Allah taala. Kalau Tuhannya orang misalnya dewa ini, dewa A, dewa B, dewa C. Yang satunya kepingin matahari terbit. Kemudian dewa Tuhan satunya nggak mau terbit. Maka lahir pulang. Nah, ribut lagi. Ada yang kalah? Nggak ada yang kalah. Kalau ada yang kalah bukan Tuhan. Kalau ada yang menang, itu Tuhan. Yang kalah itu bukan Tuhan. Maka Tuhan satu. Nggak bisa dua. Kalau Tuhan dua, dia bakal lahir, dia bertengkar, kita yang hancur. Ya. Kemudian ada juga kepercayaan misalnya Tuhan itu qadim, cuman dia berawal. Loh, setiap yang berawal diciptakan. Gak mungkin timbul sendirinya. Kan kayak itu. Ada sesuatu yang timbul, berarti ada yang ciptakan. Kata mereka Mu'tazilah, yang ciptakan Tuhan itu ya dirinya sendiri. Lah, berarti sebelum dia menciptakan zatnya, lalu di mana dia? Gak ada. Kok mampu menciptakan padahal dia gak ada? Mampu? Masuk akal? Gak masuk akal sama sekali. Berarti Tuhan itu sejak dia bisa menciptakan dia ada. Tuhan ulun nih menciptakan diri Al-Fakir sendiri. Sebelum Al-Fakir menciptakan diri Al-Fakir, apa Al-Fakir gak ada? Apa Tuhan gak ada? Gak bisa seperti itu, maka gagal. Ada lagi yang mengatakan contoh batu. Ini dua batu misalnya. Satu batu, batu yang kedua. Dihempaskan maka menghasilkan api. Api. Pas ditanya si batu, apa kau merasa menciptakan api? Gak merasa kata batu. Batu satunya juga gak merasa. Terjadi tiba-tiba api itu karena hempasan tadi. Maka itu keliru. Jadi pemahaman seperti itu kita ini terjadi secara otomatis, bitadwaiyah. Otomatis katanya mereka, Mu'tazilah. Maka itu pemahaman kufur. Seandainya bumi ini terjadi secara tiba-tiba, kebetulan, maka hancur. Makanya ada ilmu falak. Para ulama yang menguasai ilmu falak. Kenapa? Ada yang menghitung gerhana bulan terjadi tanggal sekian, jam sekian, waktunya sekian. Ada yang menghitung matahari bulan purnama sekian. Ada yang akan terjadi seperti ini. Itu bisa dihitung oleh mereka. Kenapa? Karena saking teraturnya bumi ini. Saking teraturnya tata surya ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak ada yang kebetulan. Semuanya diatur. Sampai-sampai bisa dihitung oleh mereka para ahli ilmu falak. Jadi nggak ada yang kebetulan lah. Qadimnya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ada sejak itu ada. Ada. Kalau Allah Ta'ala pernah tidak ada, maka siapa yang ciptakan Allah? Apa ada Allah yang lain? Maka nggak boleh. Maka yang diciptakan gagal jadi Tuhan, yang ciptakan itulah Tuhan kita. Intinya Tuhan itu ada sejak sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada dan tidak pernah berawal Tuhan itu. Wujuduhu laisa ba'dal adam. Adanya Tuhan tidak didahului oleh ketiadaan. Sedangkan wujud kita ba'dal adam, setelah tidak ada. Dulu kita tidak ada, baru diadakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu maksudnya. Maka patut bagi mukmin atau orang beriman, mu'taqid, yang berkeyakinan bahwa ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala
yang menjadikannya mukmin dan muslim dengan taufiknya adanya. Jadi maksud beliau, bila kita sudah tahu Tuhan itu qadim dan sifatnya qadim dan kehendaknya juga qadim. Qadim itu artinya dahulu. Sebelum kita ada, kita ini takdir sudah diciptakan Allah. Sebelum manusia semuanya ada, takdir yang terjadi dalam kehidupannya sampai mati itu sudah ditakdirkan. Maka kata beliau, hendaknya kita bersyukur diberi iman. Mahal iman ini. Berarti kita makin besar syukur kita. Kenapa? Karena kita sudah ditakdir Allah Subhanahu wa taala beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak bersyukur. Takdir buruk itu Allah yang menentukan. Takdir baik itu Allah juga. Semuanya Allah. Kita hari ini berbuat dosa, itu Allah taala yang mentakdirkan. Kita hari ini berbuat pahala, itu Allah taala yang mentakdirkan. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Faman wajada khairan falyahmadillah." Barang siapa mendapati perbuatannya baik, dia mampu berbuat amal baik, amal taat, beramal soleh, maka falyahmadillah. Hendaknya dia bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah. Syukur. Ditakdirkan baik. Waman wajada ghaira dzalik, barang siapa mendapati dirinya berbuat selain kebaikan, artinya berbuat dosa atau berzina, naudzubillah, berjudi, minuman, fala yalumanna illa nafsahu. Maka jangan menyalahkan, kata Rasulullah, kecuali pada dirinya sendiri. Nah, ini nyambung. Walaupun semuanya perbuatan itu Allah Ta'ala yang mentakdirkan, tapi tidak boleh menyalahkan apabila berbuat maksiat. Nyambung kemarin. Kemarin itu ada zikir ittirari, ada zikir ikhtiari. Sekarang ini ada amal ittirari, ada amal ikhtiari. Supaya lebih paham. Ada amal itu ittirari, paksaan. Seperti antum jatuh kendaraan. Jarang ada orang sengaja jatuh kendaraan sampai mati misalnya. Atau sampai luka-luka ke rumah sakit. Sengaja lah. Kebanyakan tuh nggak sengaja. Nah, tidak sengaja itu adalah paksaan dari Allah. Kita sholat. Kita sholat sadar bahwasanya kita sholat. Lalu kita diberi pahala Allah Ta'ala. Kan gitu. Dijanjikan pahala. Maka itu namanya amal ikhtiari. Amal pilihan. Ada amal ittirari, paksaan. Ada amal ikhtiari. Misalnya lagi amal ittirari apa? Kita memukul orang. Misalnya anak memukul Ustaz Ulah. Tiba-tiba kepukul. Padahal lagi tidur. Berarti ngigau kan? Ngigau. Maka pukulan al-fakir tadi tidak bisa dihukum oleh hukum. Karena nggak sengaja. Itu namanya ittirari. Makanya orang gila kalau dia nggak sholat, karena dia nggak sadar, maka dia tidak berdosa. Itu ittirari. Antum jatuh dari atas misalnya. Lagi gawi rumah tukang, tiba-tiba jatuh. Itu paksaan apa? Sengaja. Paksaan. Maka itu namanya antum harus bisa membedakan. Antum paksaan apa? Tidak paksaan. Kemudian pertanyaannya, ada orang gak mau sholat. Katanya, kan sholat itu kita gak sholat atau sholat itu takdir Allah. Aku gak sholat juga takdir. Maka ada tadi namanya ittirari ikhtiari. Ente tidak sholat itu pilihan apa paksaan? Kalau ente memilih berarti dosa dibebankan kepada ente. Walaupun sejatinya bukan ente yang berbuat. Al-Fakir nih nulis buku. Tak nulis. Al-Fakir tanda tangan. Kemudian ada yang nanya, ini tulisan siapa? Terus Al-Fakir bilang, tulisan ana. Karena ana merasa nulis. Maka tulisan itu disandarkan kepada Al-Fakir. Walaupun aslinya bukan Al-Fakir yang nulis. Paham? Karena sengaja.
Begitu juga al-fakir puasa. Maka al-fakir puasa dibalas Allah Ta'ala dengan pahala. Padahal bukan al-fakir sejatinya yang puasa. Siapa? Allah yang mentakdirkan al-fakir bisa puasa. Tapi karena itu ikhtiari, pilihan, maka diberi pahala. Begitu juga misalnya al-fakir meninggalkan sholat. Al-fakir meninggalkan sholat karena terpaksa atau karena pilihan, memang malas. Kalau memang malas, maka walaupun itu takdir Allah, tapi pilihan maka disandarkan kepada al-fakir, lalu ada namanya dosa. Di sini paham ya? Takdir buruk dan baik itu dari Allah. Tapi apabila kita mendapati takdir buruk, berbuat judi, zina, misalnya minuman keras, naudzubillah min dzalik, maka fala yalumanna illa nafsahu, kata Nabi. Jangan menyalahkan kecuali pada dirinya sendiri. Kalau antum gila, ya sudah, kada apa-apa. Kalau kita tidak gila dan kita bisa memilih dan tidak ada uzur syar'i, maka tidak boleh kita meninggalkan syariat dengan sengaja. Jujur aja sama diri sendiri. Mudah-mudahan ini nanti ada yang nonton videonya yang punya pemahaman yang keliru. Jujur pada diri sendiri. Bisa-bisa memilih. Aku memilih apa terpaksa. Kalau antum meninggalkan sholat karena memilih, dosanya dibebankan walaupun Allah Ta'ala yang mentakdirkan. Jangan salahkan Allah, tapi salahkan dirimu sendiri. Nah, semuanya adalah takdir Allah, tapi harus memilih yang baik. Sisanya gimana? Kalau kita sudah beramal soleh, sholat, puasa, bayar zakat, haji, sedekah, berbuat amal-amal soleh, tapi nanti ujung-ujungnya di akhirat di neraka, bagaimana itu? Kita nggak ada urusan. Yang penting kita nurut, taat, yalah, nurut, patuh, taat sama Allah. Apa yang diperintahkan digawi, apa yang dilarang dijauhi. Sisanya kalau Allah Ta'ala takdirkan surga atau neraka, terserah beliau, karena beliau Tuhan. Sekarang kalau kita beramal soleh sepanjang hidup, nanti pas di akhirat ke neraka, apakah Allah Ta'ala zalim? Tidak zalim Allah. Allah tidak zalim. Karena Allah Tuhan. Karena dia yang membuat kita. Dia yang menciptakan kita. Dia tidak zalim. Maka serahkan kepada Allah. Ya Allah, ulun al-fakir beribadah hanya untuk antum. Gak ada tujuan ingin surga, ingin supaya tidak masuk neraka, menjauhi maksiat. Itu urusan Allah. Tapi kata Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah sendiri yang berfirman, Allah tidak mengingkari janjinya, kata Allah. Janji Allah apa? Apabila beramal baik dapat pahala surga. Apabila beramal jelek neraka. Itu janji Allah lah. Allah sebutkan, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mengingkari janji. Allah berjanji, kemudian Allah sendiri yang mengatakan Allah tidak mengingkari janji. Berarti yakin kalau sudah berbuat baik surga. Tapi sisanya terserah Allah. Intinya kita nurut. Kita tiap hari berdoa di dalam surah Al-Fatihah 17 kali dalam sehari, wajib hukumnya. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Nah, ini kalau salah paham bahaya. Ya, jadi orang-orang liberal di sana, Islam liberal mengatakan tuh, Nabi Muhammad aja dia masih doa ihdinas siratal mustaqim. Berarti dia nggak yakin kalau dia sudah lurus. Nah, ini hati-hati. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Di situ tafsirnya apa? Nah, tafsirnya jalan yang lurus. Kalau sudah lurus, tetapkan ya Allah. Itu artinya. Makanya ada istiqomah. Kalau dia dalam kebaikan, tetapkan. Kalau kami dalam kesesatan, luruskan. Itu maksudnya. Bukan kita merasa Islam ini nggak benar. Islam ini pasti agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Itu yakin. Nah, tiap hari kita minta itu 17 kali wajib.
Kemudian diteruskan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus yang kita pinta itu ialah siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu ya Allah, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Itu yang kita pinta. Sehari 17 kali wajib hukumnya baca itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang sudah Engkau beri nikmat ya Allah. Tafsirnya surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tafsir daripada jalan siapa yang diberi nikmat tadi? Wa may yuti'illah war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Nah itu. Jalan orang-orang yang diberi nikmat tadi ialah tafsirnya apa? Tafsir Quran bil Quran ini. Quran bil Quran. Yaitu barang siapa kata Allah taat atau patuh paasian kepada Allah dan Rasulnya, maka faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim, maka mereka yang patuh tadi akan bersama orang-orang yang sudah diberi nikmat oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Nah itu yang kita minta. Siapa? Dari siapa? Minan nabiyyin, dari para nabi, was-siddiqin, para siddiq, wasyuhada, para syuhada, was-shalihin, para orang-orang saleh. Ulaika rafiqa. Mereka adalah sebaik-baiknya. Apa itu lanjutannya? Nah, jadi itu yang kita minta tiap hari. Ya Allah, berikan kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat ya Allah. Yaitu barang siapa kata Allah patuh kepada Allah dan Rasulnya, maka bersama orang-orang yang telah diberi nikmat kepada mereka dari para nabi. Para nabi berarti sudah diberi nikmat. Para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah sebaik-baik teman nanti di akhirat. Nah, itu yang kita pinta. Jadi intinya apa? Patuh kepada Allah. Paasian dan nurut. Sisanya Allah Ta'ala takdirkan neraka atau surga, terserah, itu urusan Allah. Dan Allah tidak zalim. Innallaha bidzallamin lil 'abid. Allah Ta'ala tidak zalim kepada hamba-hambanya. Tapi Allah Ta'ala janji bila berbuat baik dibalas kebaikan. Bila berbuat jelek dibalas kejelekan. Allah tidak ingkar janji. Nah, di situ paham? Jadi tadi kalau sudah kita mengetahui Allah Ta'ala itu bersifat qadim dahulu dan tidak ada awalnya, maka kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala apapun yang terjadi. Dapat nikmat, syukur. Dapat bala musibah, syukur. Maka kalau sudah kenal dengan sifat-sifat Allah, maka dia tahu apapun yang terjadi, apapun yang tertimpa, itu ada hikmahnya. Coba misalnya di jalan raya itu macet. Macet, banyak orang nggak bisa lewat. Macet. Kita kan kepanasan. Wah, ini apa ini? Cobaan apa lagi ini? Padahal di sisi lain ada tukang pentol. Tukang es, laku habis itu digarap orang pentol sama esnya. Apa itu untung apa buruk bagi tukang pentol? Untung. Bagi kita tidak untung, tapi ada hikmahnya bagi orang lain. Jadi segala sesuatu itu pasti baik bagi Allah. Tidak ada yang tidak baik. Wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum, kata Allah. Kemungkinan apa yang tidak kalian sukai itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Barangkali kemungkinan apa yang kalian sukai, kalian suka, kalian mau, kalian ingini, itu buruk untuk kalian. Apapun yang terjadi, itu dari Allah, maka manis. Maka ada istilah Arab mengatakan, Darbul Habib Jabib. Darbul Habib Zabib. Pukulan kekasih itu manis. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, adakah yang ngaku nggak cinta di sini? Kalau ngaku tidak cinta kepada Allah, hukumnya kufur. Yalah. Kita ngaku cinta kepada Allah. Ketika kita mengaku cinta kepada Allah, maka ketahuilah Darbul Habib
jabib. Pukulan kekasih itu manis. Apapun yang terjadi, musibah apapun manis. Maka di sini Al-Habib Abuya Al-Habib Ahmad bin Husain bin Abi Bakar As-Segaf mata'anallahu bitul hayatih bisuha wal afiyah. Guru Al-Fakir mengatakan, kalau kau ingin hidup bahagia, maka resepnya adalah siapkan waktumu untuk musibah. Ketika di jalan, ban kita kempes, tapi kita sudah siap, oh ini pukulan kekasih, senyum. Nikmat ya Allah. Ulun bisa bersabar, ini nikmat ya Allah. Kau berikan musibah, tapi kau berikan kesabaran di hati, nikmat. Berarti ditakdir dapat pahala derajat tinggi. Yalah. Apapun yang diberikan seorang kekasih, nikmat. Cubitan kekasih itu nikmat. Manis. Siapa yang pernah dicubat kekasih? Manis. Kalau kita mengaku Allah itu kekasih kita, apapun yang diberikan itu manis. Kita pernah di jalan, di pohon jatuh, dijatuhi pohon kita. Nah, sebelum pohon itu jatuh kita sudah merasa, oh ini lama ditunggu nih, lama ditunggu. Tek, jatuh, sudah siap, tinggal senyum aja. Orang padanya orang abut kita senyum ya, santai, sambil mensyukuri, malah bersyukur. Nggak ada lagi, ya Allah kenapa aku dapat, nggak ada. Malah bersyukur, ya Allah syukur. Diberi musibah tapi diberi kesabaran hati. Nah, di sini pahamlah. Apapun yang ditimpakan Allah Ta'ala itu manis. Musibah apapun kalau sudah kenal siapa itu Tuhan, maka akan tenang. Karena apa? Karena apa yang sudah ditakdirkan pasti terjadi. Makudir yakun, kata Imam Haddad. Apa yang ditakdirkan terjadi. Rizki yang tidak ditakdirkan untuk kita tidak sampai kepada kita. Alladzi li ghairik la yasil ilaik, alladzi qusim lak hasilul ladaik, fasyaghil bi rabbik alladzi alaik. Allahul Muqaddir wal alam syu'un, kata Imam Haddad. Alladzi li ghairik, apa yang tidak bukan bagianmu, la yasil ilaik, tidak akan sampai kepadamu. Apa yang sudah bagianmu, hasilun ladek, bakal sampai kepadamu. Walaupun 1000 orang menghalangi, tetap sampai. Fashtagil bi rabbik alladzi alaik, maka sibuklah kau dengan Tuhanmu. Jangan sibuk mikirkan rezeki, ya Allah nggak dapat, kenapa ini rezeki. Jangan sibuk ke situ, sibuk ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja karena Allah. Sibuklah bekerja karena Allah. Nanti waktunya ibadah, ibadah. Sholat duha, sholat duha. Waktunya sholat duhur, duhur. Itu namanya sibuk kepada Allah. Allahul Muqaddir wal alam syu'un. Allah Ta'ala yang menentukan semua takdir. Terdahulu sudah takdirnya, wal alam syu'un. Sedangkan alam ini diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada yang terjadi kecuali semuanya sudah dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini harus senantiasa bersyukur, ya Allah diberikan iman dan Islam. Bayangkan orang kafir itu kayak apa? Bayangkan. Apa yang kita harapkan kalau sudah iman tidak ada? Naudzubillah min dzalik. Punya harta banyak, sia-sia. Dunia ini kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang, 2 rakaat sebelum fajar atau sebelum sholat subuh, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat. Bayangkan. Diberi nanti istana, kita sendirian di situ. Istana kita besarnya seperti bumi dan seisinya. Dan itu tidak mungkin tidak. Karena Allah Ta'ala banyak mempunyai tata surya yang tidak terhingga. Bahkan penelitian, antum lihat aja di YouTube atau di mana. Penelitian tata surya itu berapa banyak coba. Yang lebih besar dari bumi ini. Kalau dibagi dari zaman Nabi Adam sampai akhir hari kiamat satu-satu. Satu punya bumi, satu punya bumi. Ini saya lebih.
Allah Ta'ala punya ciptaan lebih. Makanya dunia ini kecil di sisi Allah. Gak ada apa-apanya. Lebih baik 2 rakaat. Kita misalnya ketinggalan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu rugi kita. Rugi besar. Daripada kita diberikan dunia dan seisinya misalnya hari ini. Anggaplah 1 miliar dikasih. Tapi tadi sebelum subuh gak sholat 2 rakaat. Rugi besar. Walaupun dapat 1 miliar hari ini. Tetap harus nangis. Nah, mau gak amalan cepat sugih, cepat kaya? Tapi syaratnya sholat subuh. Syaratnya sholat subuh. Ini insya Allah mujarab. Mujarab. Antum baca tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. 100 kali sebelum sholat subuh. Setelah sholat 2 rakaat fajar baru baca itu 100 kali. Insya Allah hidup antum langsung berubah. Langsung nyaman. Mana buktinya Ustaz? Antum lihat Al-Fakir? Jadi kada pernah begawi, 1.000 rupiah kada pernah menghasilkan duit, tapi hidup. Orang tua kita bingung. Ente kada begawi, kada bisa dapat duit dari mana, makan dari mana? Coba, Mak, kita bapak antum lihat dulu kita baru lahir, lihat kan? Baru lahir. Apa Al-Fakir bisa jalan? Apa Al-Fakir bisa mencari duit? Jangankan mencari duit, berjalan kada bisa, berpandir kada bisa, tapi hidup. Apalagi sudah bisa berpandir. Bisa lari, bisa buka, bisa bercari. Tenang, gak usah khawatir. Jadi orang tua kita mengkhawatirkan kita mondok lawas-lawas dulu itu. Ikam kada bisa begawi, belajar mulai sekarang di Nureh, bulik. Yalah, dipaksanya itu. Al-Fakir mikir, kalau kita putus di jalan bakal hina, bakal nyesal seumur hidup. Maka kita nggak mau putus di jalan. Dan kita berpandir saat itu silahkan mau kirimi kah kada kah lagi. Sebelum kita meneruskan itu kirimi kah kada kah terserah. Itu tapi harus sanggup cobaannya lah. Kada makan sehari 2 hari cobaan. Tapi sanggup percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi antum nuntut ilmu ini. Mencari ilmu. Takaffalallahu bitalibil ilmi. Takaffalallahu litalibil ilmi birizkihi. Allah Ta'ala menjamin kepada orang yang mencari ilmu itu rizkinya. Dijamin. Jaminan kedua setelah jaminan semua manusia, semua makhluk. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun hewan yang melata di muka bumi, termasuk kita hayawanun natik, hewan yang dapat berbicara. Tidak ada satupun hewan yang melata di muka bumi kecuali rezekinya dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jaminan pertama. Yang kedua, thalabul ilmi. Yang ketiga, ma'ajar ilmu. Lebih kencang lagi jaminannya. Jadi jangan khawatir. Silahkan bekerja, tapi jangan berhenti bekerja. Tiba-tiba kalau sudah diberi amalan, ampih begawi, baru giam. Al-Fakir kena dituntut ke sini, duit goro. Nah, ada beberapa artinya tetap bekerja tapi jangan melupakan tujuan kita. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Jadilah kau di bumi ini, di dunia ini seperti seakan-akan orang asing. Kita ini asing, jangan terlalu sibuk mengumpulkan untuk di perjalanan aw 'abirus sabil, atau kita sedang melewati jembatan. Jangan sibuk makan di jembatan, mengumpulkan lemari di jembatan, kulkas dibawa di jembatan, lupa di seberang jembatan. Padahal setumat aja kita nih melewati. Nah, maka jangan lupa itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita teruskan kitab yang kedua. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.